Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kisah seorang ustaz yang menghadapi ujian berat ketika kambing kesayangannya melahirkan sesuatu yang tidak biasa. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan salawat untuk Nabi Muhammad agar kelak salawat ini bisa menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Maulina adalah seorang bidan di desa ini dan telah bertahun-tahun bertugas di desa tersebut. Suatu hari, dalam perjalanan rutinnya, Maulina menyaksikan sesuatu yang membuatnya terkejut. Di tengah desa, seorang pria sedang menyembelih kambingnya di lapangan terbuka, sementara sekelompok orang berkumpul di sekitarnya, menciptakan kegaduhan yang tidak lazim. Dengan rasa penasaran, Maulina mendekati kerumunan tersebut dan bertanya kepada salah satu warga tentang apa yang sedang terjadi di sana. Warga itu menjawab bahwa ada sesuatu yang aneh dengan kambing ini, dan mereka semua penasaran. Meskipun merasa ada yang tidak beres, Maulina memutuskan untuk tetap berada di lokasi tersebut dan mengamati lebih dekat, berharap dapat memahami situasi yang tengah berlangsung. Masyarakat desa sangat mempercayai kemampuan Maulina sebagai bidan. Namun, ketika Madi mendatangi rumahnya, Maulina sangat terkejut dan bingung. Madi dengan tegas mengatakan, "Saat ini saya membutuhkan bantuanmu." Maulina penasaran dan bertanya, "Apa yang bisa saya bantu di rumahmu? Tidak mungkin ada masalah seperti ini karena istri Anda mandul." Namun, Ustaz Madi menjawab dengan serius, "Bukan untuk istri saya, tetapi untuk kambing-kambingku." Ustaz Madi menjelaskan bahwa ada sesuatu yang hendak terjadi dengan kambing-kambing tersebut dan meminta Maulina untuk segera datang, meyakinkannya bahwa tugas ini tidaklah sulit dan hanya membutuhkan perawatan sederhana. Dengan perasaan campur aduk antara kepercayaan dan kekhawatiran, Maulina setuju untuk membantu Ustaz Madi. Saat ia berada di sekitar kambing tersebut, terlihat dari setiap tindakannya bahwa Ustaz Madi sangat perhatian terhadap kambingnya. Dia sering mengungkapkan bahwa sejak membawa kambingnya, Betty, ke desa ini, nasibnya juga berubah menjadi buruk, yang membuat warga penasaran. Betty sendiri adalah kambing yang sangat cantik, berwarna putih, dengan tubuh yang tinggi, sesuatu yang belum pernah dilihat oleh Maulina sebelumnya. Maulina akhirnya memutuskan untuk pergi ke lokasi Betty dan duduk di dekatnya, meskipun ia merasa dirinya belum cukup ahli untuk memahami apa yang sedang terjadi. Saat mengamati, mata Maulina menangkap sesuatu yang aneh dari celah di tanah, membuatnya bertanya, "Apa ini?" Orang-orang di desa mulai berbisik bahwa perasaan seorang ibu tidak hanya dimiliki oleh wanita, tetapi ada juga pria yang memiliki perasaan serupa. Kisah ini berlanjut ke masa lalu, ketika di desa ini terdapat orang-orang yang sangat menyayangi anak yatim. Bahkan ada seorang anak yatim yang dibesarkan oleh tangan seorang ibu yang sudah meninggal. Hal ini menciptakan suasana yang hening dan mendalam. Dan penuh keheningan, istri Ustaz Madi sering datang kepada Maulina untuk meminta obat, mengingat Maulina adalah bidan yang dihormati di desa ini dan dianggap mampu membantu. Maulina menyarankan agar istri Ustaz Madi pergi ke kota untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, karena dokter di kota telah menemukan banyak metode baru yang mungkin bisa membantu mereka. Namun, Ustaz Madi menyatakan bahwa mereka adalah orang miskin dan tidak mampu membawa istrinya ke kota, sehingga situasi tetap berjalan tanpa perubahan. Suatu hari, Madi membawa seekor anak kambing yang baru lahir dan merawatnya seperti anaknya sendiri. Anak kambing tersebut membutuhkan susu dengan cepat, namun dengan kondisi yang sulit, Madi tetap merawat kambing tersebut tanpa mempertimbangkan manfaat praktisnya. Warga desa mulai membicarakan perubahan nasib Ustaz Madi sejak ia membawa Betty, dan banyak yang merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan kambing tersebut. Maulina sendiri belum bisa sepenuhnya memahami mengapa Ustaz Madi begitu tergila-gila dengan Betty, namun ia merasa perlu untuk tetap membantu dan mendukung temannya tersebut. Melihat kondisi Betty yang tampak semakin rapuh membuat hati Maulina hancur, seolah-olah segala sesuatu yang terjadi pada kambing itu berada di ujung kematian. Ada sesuatu yang tidak beres, dan Maulina merasa perlu untuk menyiapkan dirinya menghadapi kemungkinan yang paling buruk, meskipun ia sendiri penuh dengan kebimbangan. Kemudian, suatu malam yang sunyi, ketika Maulina berkunjung ke rumah Ustaz Madi, ia melihat istri Ustaz Madi di kamar, sedang menangis penuh kepasrahan. Dengan rasa cemas, Maulina bertanya, "Apa yang sebenarnya terjadi di sini?" Saat Zahra, istri Ustaz Madi, mulai memberikan minuman yang tampak aneh kepada Betty, suasana tiba-tiba menjadi mencekam. Tiba-tiba, terdengar suara tangisan dari sekeliling mereka, membuat Maulina bingung dan merasa ada sesuatu yang salah. Ia melihat ke satu sisi dan menemukan kondisi Betty yang juga sedang sakit. Sementara itu, di dekatnya terdapat seorang bayi yang tertidur lelap setelah meminum susu. Bayi tersebut tampak seperti manusia, terselip di antara celah kayu dan pakan. Warga yang datang mencoba mengangkatnya, dan situasi di rumah menjadi kacau karena bayi itu terlihat benar-benar seperti bayi manusia. Maulina segera mengangkat bayi itu dan membungkusnya dengan selimut, merasa bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Ketika Maulina membawa bayi itu keluar, ia melihat Ustaz Madi dan istrinya berdiri di depan pintu dengan ekspresi heran. Istri Ustaz Madi bertanya dengan suara penuh keheranan, "Apa yang kamu pegang itu?" Maulina menjawab, "Ini bayi." Namun, istri Ustaz Madi bertanya lagi dengan rasa penasaran yang mendalam, "Bayi siapa?"
Maulina menjelaskan bahwa bayi itu muncul dari kambing. Madi sangat terkejut dan berkata, "Maksudmu, bayi manusia lahir dari kambing?" Maulina dengan tegas menjelaskan bahwa bayi itu sepertinya hasil dari kambing tersebut dan menyarankan mereka untuk merawatnya. Ustaz Madi dan istrinya setuju dan dengan cepat membawa bayi itu ke dalam rumah. Maulina merasa bingung dan sedih melihat bagaimana bayi itu bisa muncul dan diperlakukan tanpa mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Ketika pagi tiba, Maulina melihat Ustaz Madi dan istrinya sedang berbicara tentang bagaimana kambing itu telah melahirkan bayi manusia yang tak terduga. Mereka sangat terkejut dan tidak tahu harus berbuat apa. Sementara itu, Maulina hanya bisa menyaksikan dengan perasaan campur aduk. Desa mulai membicarakan kejadian aneh ini, menyebarkan kabar tentang bayi manusia yang lahir dari kambing, yang menimbulkan rasa takut dan kebingungan di antara warga. Istri Madi membawa bayi itu dan menyelubungkannya dengan kain hangat sebelum pergi ke rumahnya untuk mengambil makanan dan susu bagi bayi tersebut. Maulina melihat betapa sedihnya ibu dari bayi itu, sementara orang-orang di desa mulai membicarakan kejadian aneh ini dengan kekhawatiran. Mereka mengatakan bahwa bayi itu mungkin kutukan atau amukan Tuhan. Ustaz Madi bertanya dengan putus asa, "Apa zaman sudah seperti ini? Apa yang terjadi? Saya tidak mengerti apa yang Tuhan lakukan kepada saya." Maulina mencoba menjelaskan bahwa mungkin ada sesuatu yang tidak beres dengan Betty, tetapi Ustaz Madi tetap tidak mengerti. Mereka berdua berdiskusi panjang, mencoba mencari logika di balik kejadian yang tak masuk akal ini. Namun, semakin dalam mereka berbicara, semakin tidak ada jawaban yang mereka temukan. Maulina merasa perlu mencari bantuan dari orang lain yang mungkin dapat memberikan penjelasan atau solusi atas masalah yang tengah mereka hadapi. Ia mulai bertanya-tanya dari mana bayi itu berasal dan bagaimana kambing bisa melahirkan bayi manusia, menyadari bahwa ini adalah sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya. Istri Ustaz Madi, Zahra, mulai menunjukkan perilaku aneh dengan merawat bayi itu penuh kasih, tanpa pernah berbicara atau berkomunikasi dengan orang lain. Semua orang di desa pun menjadi bingung dan mulai meragukan kebenaran kejadian ini, tidak tahu harus percaya kepada siapa atau bagaimana kejadian ini bisa terjadi. Maulina mendengar desas-desus bahwa sesuatu yang tidak wajar telah terjadi dan merasa ada kekuatan di balik kelahiran bayi manusia tersebut. Ia pun memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut, berharap dapat menemukan petunjuk atau bantuan yang dapat menjelaskan situasi ini. Maulina mendesak Zahra, istri Ustaz Madi, untuk berbicara dan menjelaskan situasi bayi itu. Namun, Zahra hanya diam dan mengatakan bahwa ia tidak bisa membicarakannya karena takut akan akibatnya. Ustaz Madi mendengarkan dengan seksama dan merasa bahwa bayi ini adalah anugerah, sesuatu yang tidak bisa dianggap remeh. Mereka mulai membahas kemungkinan membawa bayi itu ke dokter atau ahli yang dapat membantu situasi yang sulit ini, walaupun mereka masih belum tahu pasti bantuan macam apa yang mereka butuhkan. Tetangga Maulina menasihati bahwa cinta Ustaz Madi terhadap Betty telah membuatnya mengabaikan segala konsekuensi yang mungkin terjadi akibat kelahiran bayi manusia tersebut. Maulina merasa sedih melihat bagaimana kecintaan Ustaz Madi terhadap kambing telah merusak kehidupan mereka, menciptakan konflik dan kebingungan di antara keluarga. Desa pun mulai melihat Ustaz Madi dan Zahra dengan pandangan berbeda. Beberapa orang bahkan menyalahkan mereka atas kejadian aneh ini. Ustaz Madi menyatakan bahwa ia dan Zahra tidak bisa memiliki anak lain, dan bayi ini adalah satu-satunya yang mereka miliki, sehingga mereka merasa harus melindunginya sepenuh hati. Ia meyakini bahwa bayi ini adalah anugerah dari Tuhan yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja, meskipun mereka tidak mengerti bagaimana bayi itu bisa lahir. Zahra pun mendukung pendapat Madi, menekankan bahwa bayi ini adalah satu-satunya harapan mereka untuk melanjutkan garis keturunan keluarga mereka, dan tidak mau mendengarkan saran-saran lain yang ditawarkan. Suatu hari, Ustaz Madi memberitahukan kepada Maulina bahwa Betty, kambing yang telah melahirkan bayi itu, meninggal dunia secara tiba-tiba. Seseorang menyarankan agar ia segera mengubur Betty. Kematian Betty membuat seluruh desa panik dan mulai berspekulasi tentang apa yang sebenarnya terjadi. Warga merasa bahwa kematian kambing tersebut memiliki makna tertentu. Mereka takut bahwa kematian Betty mungkin akan menyebabkan bayi manusia itu hilang atau mengalami masalah yang lebih besar, menambah kekhawatiran di antara mereka. Maulina merasa sangat sedih, karena kematian Betty juga menandai berakhirnya salah satu ikatan yang menghubungkan Ustaz Madi dan keluarganya dengan bayi tersebut. Ia terus mencoba untuk memahami bagaimana bayi manusia bisa lahir dari kambing Betty, namun tidak ada penjelasan yang masuk akal yang bisa ia temukan. Akhirnya, Maulina mulai mencari bantuan dari orang-orang yang lebih berpengalaman, berharap dapat menemukan seseorang yang tahu tentang fenomena supernatural. Bersama Suraji, Maulina memulai pencarian mereka untuk menemukan tokoh spiritual atau penyembuh tradisional yang mungkin tahu cara mengatasi masalah ini, berharap dapat menemukan seseorang yang memiliki pengetahuan yang tepat. Mereka mengunjungi beberapa penyembuh tradisional dan guru spiritual. Namun banyak dari mereka menganggap kejadian ini terlalu aneh atau tidak biasa. Dalam usaha mereka mencari bantuan untuk mendapatkan jawaban atas misteri ini, Suraji mulai bertanya kepada orang-orang di sekitar mereka apakah ada yang pernah mengalami kejadian serupa atau mengetahui siapa yang mungkin bertanggung jawab atas kejadian ini.
Namun, tidak ada yang tahu jawabannya dan banyak orang mulai merasa takut serta curiga terhadap Maulina dan Ustaz Madi. Maulina dan Suraji mendapati bahwa sebagian orang di desa menganggap mereka sebagai penyebab malapetaka, sehingga menambah tekanan dan kesulitan mereka dalam mencari bantuan. Mereka merasa semakin terisolasi dan kesulitan mendapatkan dukungan dari masyarakat yang semakin takut dan tidak mempercayai mereka. Maulina merasa frustrasi karena tidak ada yang mau mendengarkan penjelasan mereka dan merasa terjebak dalam situasi yang tak terduga. Di sisi lain, Zahra, istri Ustaz Madi, berubah menjadi wanita yang sangat baik. Ia mulai membantu orang-orang di desa, merawat bayi, dan membantu tetangga lainnya. Meski kejadian ini membuatnya dipandang negatif oleh masyarakat, Zahra tetap tabah dan terus merawat bayi tersebut dengan penuh kasih tanpa mempedulikan pandangan orang lain. Ia merasa bahwa tugasnya adalah menjaga bayi itu sebagai satu-satunya harapan keluarganya, meskipun banyak orang tidak mengerti dan meragukan niat baik mereka. Maulina melihat perubahan positif pada Zahra dan merasa terinspirasi oleh ketabahannya dalam menghadapi tekanan dan ketidakpercayaan masyarakat. Desa pun mulai melihat Zahra sebagai sosok yang baik hati, meskipun mereka sendiri masih menghadapi masalah besar. Suatu hari, seorang wanita bernama Liana datang ke rumah Maulina dalam keadaan sangat buruk, dengan demam tinggi dan kesulitan bernapas. Maulina bertanya apa yang terjadi dan mengapa selama hampir setahun ini Liana tidak terlihat di desa. Liana menjelaskan bahwa ia berada di rumah pamannya di seberang sungai desa sebelah, dan sejak kembali dari sana, ia merasa tidak enak badan. Maulina segera memeriksa kondisi Liana dan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Gadis muda yang cantik dan terkenal di desa itu kini terlihat sangat sakit dan bingung. Ia mencoba menenangkannya dan meminta Liana untuk berbicara, tetapi Liana tetap diam dan hanya menatap kosong ke arah Maulina. Maulina mulai curiga bahwa ada kaitannya antara kejadian di desa mereka dengan kondisi Liana. Ia merasa bahwa misteri ini semakin rumit dan membutuhkan penyelidikan lebih lanjut. Saat Maulina mencoba membantu Liana, ia merasakan ada sesuatu di bagian perut Liana. Gadis itu menolak dan memohon kepada Maulina untuk menyelamatkannya, tetapi kondisinya semakin memburuk dan ia tidak bisa bertahan lagi. Akhirnya, Liana mengakui bahwa ia telah melahirkan dan membawa bayi tersebut ke Betty, berharap orang-orang akan menyangka bayi itu adalah anak kambing karena lahir dari hubungan yang memalukan. Ia mengatakan bahwa bayi itu adalah anaknya dan berharap bayi tersebut bisa tinggal di desa tanpa ada yang tahu asal-usulnya. Liana juga berpesan agar orang-orang tidak mengetahui bahwa ia telah melahirkan karena itu akan sangat memalukan baginya. Maulina merasa bingung dan tidak tahu harus berbuat apa, menyadari bahwa situasi ini semakin melibatkan banyak pihak dan semakin sulit untuk diatasi. Ia memutuskan untuk mencari bantuan dari orang lain yang mungkin bisa memberikan solusi atau setidaknya memahami situasi yang sebenarnya terjadi. Desa mereka semakin memburuk dengan ketegangan dan konflik yang meningkat di antara warga. Ustaz Madi menjadi lebih tergila-gila dengan bayi tersebut, bahkan mengabaikan tugas-tugasnya sebagai pemimpin agama dan lebih fokus pada perawatan bayi. Zahra juga semakin terlibat dalam merawat bayi itu, sering terlihat menghabiskan waktu berjam-jam di rumah tanpa berbicara dengan orang lain. Maulina mencoba tetap tenang dan mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini, tetapi ia merasa bahwa semua usaha yang dilakukannya tidak membuahkan hasil. Dengan keyakinan bahwa bayi tersebut mungkin adalah anugerah bagi keluarganya, Maulina akhirnya berbicara dengan Madi dan meyakinkannya bahwa bayi ini adalah bagian dari keluarga mereka dan harus dirawat dengan baik, meskipun mereka bingung tentang asal-usulnya. Setelah beberapa waktu, ketegangan dan konflik di desa mereka mulai mereda, dengan keadaan yang sebelumnya kacau kini menjadi lebih tenang. Zahra dan Madi pun mulai membantu orang-orang di sekitar mereka, merawat orang sakit dan membantu tetangga yang membutuhkan bantuan. Kehadiran bayi itu akhirnya membawa kedamaian dan harapan baru bagi keluarga mereka dan desa secara keseluruhan.